Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar matematika, yaitu mengenal bentuk. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, silahkan kalian siapkan dulu alat tulisnya. Sudah? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini sesuai yang Ibu sampaikan, kita akan belajar pembelajaran mengenai bentuk-bentuk yang ada di sekitar kita. Baik, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, melalui penjelasan dengan menggunakan media-media konkret, peserta didik mampu mengetahui dan mengenal bentuk-bentuk yang ada pada benda sekitarnya. Lalu yang kedua, melalui tugas mandiri, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengamati bentuk dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang pertama, kita akan mengenal bentuk lengkung. Bisa dilihat pada gambar di atas, itu adalah merupakan bentuk lengkung seperti lingkaran, terus ada yang lonjong juga. Nah, bentuk lengkung atau lingkaran ini memiliki contoh-contoh benda yang ada di sekitar kita itu banyak sekali. Mulai dari jam dinding, kemudian piring, kemudian apalagi ya? Tutup botol, terus telur juga bisa. Terus apalagi ya yang kira-kira berbentuk lingkaran atau lengkung? Apakah di sekitar kalian ada? Nanti coba sebutkan ya, benda apa saja yang kalian temui yang berbentuk lengkung. Oke, baik. Bentuk yang kedua adalah bentuk segitiga. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di atas, segitiga itu memiliki banyak bentuknya yang berbeda-beda. Mulai dari segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Nah, segitiga sendiri itu berarti bentuk yang dibatasi oleh tiga garis lurus yang saling bertemu. Dan contoh-contoh untuk bentuk segitiga di lingkungan sekitar kita ini juga cukup banyak. Itu misalnya ada semangka yang dipotong menjadi segitiga, kemudian ada penggaris, kemudian ada misalnya risoles, misalnya juga kue lupis, dan masih banyak yang lainnya. Menurut kalian ada tidak di benda di sekitar kalian yang berbentuk segitiga? Coba ditulis ada benda apa saja. Baik, selanjutnya bentuk yang ketiga yaitu bentuk segi empat. Nah, kita lihat gambar di atas. Segi empat itu berarti dia yang memiliki 4 garis lurus yang saling bertemu. Segi empat itu juga bisa berarti persegi dan juga persegi panjang. Kalau persegi itu berarti garis lurusnya memiliki panjang yang sama. Sedangkan persegi panjang itu garisnya memiliki ada yang lebar dan juga ada yang lebih tinggi. Itu namanya persegi panjang. Kemudian belah ketupat juga termasuk segi empat karena dia mempunyai 4 sisi yang sama. Kemudian contoh-contoh dari bentuk segi empat ini di kehidupan sehari kita, di benda-benda di sekitar kita itu banyak sekali. Mulai dari buku, pintu, kemudian meja, papan tulis, kemudian tempat pensil, penghapus, handphone, dan masih banyak yang lainnya. Kalau di sekitar kalian, apakah ada benda-benda yang berbentuk segi empat? Oke, baik. Itu dia pembelajaran kita pada kali ini. Tadi kita membahas mengenai bentuk-bentuk yang ada di sekitar kita. Kita membahas sebanyak 3 bentuk, yaitu yang pertama ada bentuk lengkung, kemudian ada bentuk segitiga, dan kemudian yang ketiga adalah bentuk segi empat. Nah, tadi Ibu juga sudah meminta kalian untuk mengamati lingkungan di sekitar kalian. Kira-kira benda-benda di sekitar kalian itu berbentuk apa sih? Apakah ada yang berbentuk lengkung? Adakah yang berbentuk segitiga? Atau adakah yang berbentuk segi empat? Silahkan kalian tulis atau catat di buku tulis kalian sebanyak-banyaknya yang kalian temuin. Mau di sekitar rumah boleh, di sekitar kelas boleh, di sekolah juga boleh, atau mau di tempat bermain kalian boleh. Pokoknya benda-benda yang kalian temukan yang berbentuk lengkung, segitiga, dan juga segi empat, silahkan kalian tulis sebanyak-banyaknya.
Baik, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.